Halo, nama saya Devin Marcelio dari kelas SI 11. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya, atau kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi. Implikasi pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara pemimpin dan anggota kelompok. Selain memberikan pengarahan, pemimpin dapat mempergunakan pengaruh. 3 pendekatan studi kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan sifat kepemimpinan. Kedua, pendekatan perilaku kepemimpinan. Ketiga, pendekatan situasional atau kontingensi. Pendekatan sifat kepemimpinan. Menurut Edwin Giseli, ada 6 sifat kepemimpinan yang efektif. Pertama, kemampuannya dalam kedudukannya sebagai pengawas. Kedua, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan. Ketiga, kecerdasan. Keempat, ketegasan. Kelima, kepercayaan diri. Keenam, inisiatif. Pendekatan perilaku kepemimpinan. Pendekatan perilaku kepemimpinan memiliki 2 aspek, yaitu yang pertama, fungsi kepemimpinan. Kedua, gaya kepemimpinan. Yang pertama, fungsi kepemimpinan ialah aktivitas yang dipertahankan kelompok dan berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin atau seseorang lain agar kelompok dapat berfungsi secara efektif. Kedua, gaya kepemimpinan. Berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Macam-macam gaya kepemimpinan, antara lain, gaya kepemimpinan otokratik ialah pemimpin yang cenderung untuk mensentralisasi otoritas dan mengandalkan kekuatan legitimasi, penghargaan untuk mengatur bawahan. Kemudian, gaya kepemimpinan demokratik ialah pemimpin yang mendelegasikan otoritas kepada orang lain, mendorong partisipasi, dan mengandalkan kekuatan keahlian dan referensi untuk mengatur bawahan. Gaya kepemimpinan afiliasi ialah pemimpin yang dekat dan pribadi dengan orang-orang. Seorang pemimpin yang mempraktikkan gaya ini memperhatikan dan mendukung kebutuhan emosional anggota tim. Pemimpin berusaha untuk membuka jalur pipa yang menghubungkan dia dengan tim. Pendekatan situasional atau kontingensi menggambarkan bahwa gaya yang digunakan adalah bergantung pada faktor-faktor seperti situasi, karyawan, tugas organisasi, variabel lingkungan lainnya. 3 faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Pertama, kemampuan dan kualitas pemimpin. Kedua, kemampuan dan kualitas bawahan. Ketiga, situasi. Menurut Komang Ardana dan Niwayan Mujiati dalam buku Perilaku Organisasi, mengatakan ada beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi proses kepemimpinan dalam suatu organisasi. Faktor tersebut antara lain adalah 1. Karakteristik pribadi pemimpin. Yang sangat menonjol adalah inteligensi. Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu, ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan memotivasi. 2. Kelompok yang dipimpin. Kumpulan daripada karakteristik pribadi seorang pemimpin. Seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Terakhir, situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu.
Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan pemimpin. Dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik, maka untuk tiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifikasi dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat. Teori X dan teori Y, McGregor. Strategi kepemimpinan dipengaruhi oleh anggapan-anggapan seseorang pemimpin tentang sifat dasar manusia. Anggapan teori X. Rata-rata manusia malas. Karenanya, orang harus dipaksa, diawasi, dan diarahkan atau diancam dengan hukuman agar menjalankan tugas. Rata-rata manusia lebih suka diarahkan, menghindari tanggung jawab, dan ingin jaminan hidup di atas segalanya. Anggapan teori Y. Penggunaan usaha fisik dan mental dalam bekerja adalah kodrat manusia. Orang akan melakukan pengendalian diri untuk mencapai tujuan yang disetujui. Keterikatan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berkaitan dengan prestasi mereka. Rata-rata manusia dalam kondisi layak. Ada kemampuan untuk berimajinasi, cerdik, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Potensi intelektual rata-rata manusia hanya digunakan sebagian saja dalam kondisi kehidupan modern. Sekian pembahasan materi kali ini yang berjudul kepemimpinan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.